Recording in progress. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanif Deul Haq. Di sini saya ingin menjelaskan bagaimana cara kita menginstal SNMPD di dalam Ubuntu server kita. Pertama, saya mengambil langkah-langkahnya di ChatGPT. Pertama itu terdapat sudo apt update. Ini untuk mengupdate dari sudonya sendiri. Oke, kita masukkan. Oke, tunggu sebentar. Oke, kita lihat. Lanjut, di sini kita install SNMPD-nya. Tuh sudah dapat install SNMPD ini. Oke, kita install. Oke, kita lihat untuk statusnya. Nah, di sini sudah aktif running, berarti sudah berjalan. Sekarang kita konfigurasi dari sisi SNMPD-nya. Oke, kita masuk ke sudo nano tc snmp spd conf. Oke, kita masuk di sini. Di sini terdapat agen address UDP. Nah, agen address di sini kita ganti untuk agen addressnya menjadi seperti ini. Mungkin bisa kita dipagarkan saja dan kita ganti menjadi seperti ini. Dan address UDP 161 DP6. Oke. Dan kita write out ctrl O. Oke, kita exit. Kita lihat lagi apakah sudah. Oke, sudah. Oke, kemudian kita masukkan community string. Kita masukkan sini. Nah, kita coba masukkan di sini. Oke, kita exit. Kita yes. Oke, lanjut. Sekarang kita restart SNMPD-nya. Oke, kita tes. Nah, di sini sudah ya. Kita masukkan untuk testingnya. Nah, di sini sudah. Dia akan mengambil banyak data. Oke, sekarang kita bakal masukkan dia ke dalam PRTG-nya. Config, kita masukkan IP kita. Oke, sudah. Dalam PRTG ini PRTG open yes, masukkan, kita gedein aja. Kita device, kita create a device, kita masukkan dia ke sini dan kita namakan device-nya itu Ubuntu server. Oke, dengan IP address-nya yang tadi kita buat. Kemudian kita coba default atau auto discovery. Dia bakal mendiscover semua yang ada di dalam PRTG. Nah, Ubuntu server dia bakal auto discovery apa saja yang ada di dalam Ubuntu saya. Nah, di sini sudah masuk ya. Baru 2%.
kita akan tunggu untuk semuanya berjalan. Recording in progress. Oke, di sini kita lanjut. Pertama, saya Ubuntu servernya sudah berhasil. Kemudian kita add sensor. Kita tambah untuk CPU usage, disk, dan juga bandwidth, dan juga memory usage. Ini ada 4. Intinya kita tambah satu-satu. Kita Linux kan, kemudian ke SNMP. Kemudian kita ada Linux SNMP Linux load average. Oke, kita masukkan dia. Kemudian akan preparing, kita create. Nah, kemudian dia bakal masuk ke dalam sensornya. Jadi seperti itu. Mungkin saya akan langsung tambahkan semua dan juga kita lihat hasil di kemudian jamnya. Recording stopped. Baik, jadi di sini saya sudah untuk menginstal device di dalam Ubuntu server saya. Jadi untuk penginstalan sendiri itu kita pergi ke add device. Nah, kemudian menggunakan device kita dan juga IP address kita. Oke, lanjut di sini saya sudah untuk menambahkannya. Kita buka. Di sini ada 12, yaitu ada CPU load, disk free, memori, dan juga trafficnya. Oke, mulai dari SNMP loadnya. Nah, di sini karena saya memakai Ubuntu, jadi karena Ubuntu saya itu tidak terlalu menggunakan beban yang berat, makanya dia stabil atau bisa dibilang tidak memerlukan banyak tenaga. Seperti contoh di sini ada proses 1, 2, 3, dan 4. Di sini ada 4 prosesor yang mana semuanya itu stabil di 1%. Nah, di sini ada terdapat error. Nah, kita lihat, tapi jika kita pluskan, nah di sini downtime-nya itu ketika mati. Nah, di sini ada beberapa prosesor yang kepakai, yaitu 1%-an ya. Kebanyakan itu dari prosesor 1. Kenapa? Karena prosesor ini adalah proses pertama yang dikerjakan diproses lah. Jadi dia ketika proses 1 penuh, maka akan pindah ke proses 2 dan proses 3 selanjutnya. Jadi ketika dia bekerja, proses 1 dulu yang mendapatkan beban. Namun karena bebannya tidak berat, maka proses 1 ini dan proses 1 dia hanya akan flat, dan proses lainnya itu tidak akan menambah lah, kecuali di prosesor 3 ini. Prosesor 3 ini terdapat lonjakan kecil, itu masuk ke sini lagi.
Oke, coba kita lihat. Ini proses saja. Oke, di sini nggak ada apa-apa ya. Kita buka lagi. Oke, mungkin seperti itu ya. Di proses 2 mungkin. Coba. Nah, di proses 2. Jadi di proses 2 sama kayak proses 1, dia tuh flat juga. Jadi cuma di proses 1 dan juga 2 yang kepakai di sini. Ketika satunya sudah penuh, maka proses 2 berlanjut dan mungkin di sini memerlukan proses 3 namun sebentar doang. Jadi dia akan terjadi lonjakan kecil dan akan menurun lagi, jadi lonjakan lagi. Jadi proses 4 sepertinya tidak kepakai. Pas 1%. Ini 1% semua ya. Coba kita lihat prosesor 4-nya. Oh, di sini sama, yaitu dia kepakai itu 1. Jadi di sini tuh semuanya kepakai. Bisa dilihat ya, semuanya 1% di sini. Jadi semuanya kepakai namun cuma 1% semua. Lanjut, kita coba ke dalam disk free. Jadi ini adalah penyimpanannya ya. Yang mana penyimpanannya tentu di sini akan stabil. Kenapa? Karena tidak tidak ada proses untuk mendownload atau penaikan sehingga free byte-nya itu pasti stabil. Nah, di sini terdapat error juga. Ini karena mati. Di sini ada error di sini mati ya laptopnya. Kemudian lanjut. Nah, di sini semua stabil ya 77%. Kita lihat downtime dulu yang tadi. Ada downtime-nya. Nah, di sini terdapat downtime. Jadi di sini akan terjadi error time-nya. Situ ada free space-nya sama di 77%, free byte-nya itu di 60, dan totalnya itu segini. Nah, kita lanjut ke dalam boot. Jadi ini bootingnya, kita lihat live datanya. Di sini sama ada free space, free byte, dan juga total. Dan mana di sini sama yaitu stabil hanya di 95% dan ada 2 errornya sama seperti sebelum-sebelumnya. Oke, lanjut kita lihat ke dalam devs SAM. Nah, di sini ada lonjakan yang cukup aneh dalam SAM ini. Jadi di sini sepertinya downtime ya. Nah, downtime. Jadi downtime itu cukup melonjak. Bisa dipastikan di sini banyak errornya. Nah, berbeda dengan tadi yang hanya 2 biji doang, tapi di sini banyak errornya. Jadi dalam dev SHM ini terdapat banyak errornya. Lonjakannya seperti ini. Nah, free space-nya itu sudah kepake semua ya. Free space 100% semua. Tapi di sini, nah 100% semua. Free byte-nya itu 3 GB. Nah, kita lanjut ke dalam run. Display-nya untuk run. Nah, di run ini dia stabil juga di 90%. Nah, ada 2 error. Kemudian ada run log. Oke. Jadi di sini stabil juga. Di sini ada run user 1000. Nah, live datanya seperti ini. Daerah 2 itu kemudian kita lihat untuk di traffic-nya. Atau virtual memory dulu. Physical memory deh. Nah, physical memory-nya dari Ubuntu-nya yaitu ada total memorinya itu 6 GB dengan Available yang sekarang itu 5 GB. Jadi sudah kepakai banyak ya. Kita lihat untuk pergerakannya tentu masih stabil pergerakannya.
kita ke live. Pergerakan masih stabil dan ada errornya 2 sama dengan sebelumnya, juga ada error sini. Oke, untuk physical dari memorinya, sekarang kita lihat ke virtual memorinya. Ini sama ya, ada total 6 dan juga kepagainya 5 GB. Grafiknya seperti ini untuk ini downtime yang tadi ya. Dan kita ke traffic, kita lihat. Nah, di traffic ini cukup stabil untuk di sekitaran jam sekarang. Ada downtime-nya, kita lihat sini. Ada 2 lagi error. Di sini lumayan ya, lumayan dari 5 ke 4 untuk trafficnya. Oke. Nah, mungkin sekian dari SNMPD ini yang dapat kita monitoring dalam Ubuntu saya. Oke, mungkin kurang lebih seperti itu. Dari saya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.